Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Bacaan kita kali ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, pernahkah kita dihukum atau dimarahi atas kesalahan yang tidak kita lakukan? Bagaimana rasanya? Tentu kita merasa tidak terima, tidak rela, dan kita akan membela diri agar orang-orang tahu bahwa kita tidak bersalah. Di dalam ayat bacaan kita disebutkan bahwa Yesus adalah sosok yang tidak mengenal dosa. Artinya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Jangankan melakukan, mengenal pun tidak. Namun kita melihat bahwa Yesus rela meninggalkan tahtanya di surga, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan statusnya sebagai anak Allah untuk turun ke dunia menjadi sama dengan manusia dan berkorban demi manusia. Saudara, kita bisa bayangkan kalau saja ketika Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia, kemudian Yesus menolaknya karena Yesus merasa bahwa bukan dia yang bersalah, bukan dia yang berdosa. Kalau tadi di alam ayat kita dikatakan bahwa Yesus tidak mengenal dosa. Lantas kenapa dia yang harus dihukum? Kenapa dia yang harus berkorban? Tentu saat ini kita tidak akan hidup dalam kemerdekaan dari dosa. Kita masih dibayang-bayangi oleh hukuman dari dosa, yaitu maut. Kita juga tidak akan menerima kasih karunia dari Allah. Kita tidak bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Saudara, jika di awal saya mengajukan pertanyaan tentang pernahkah kita dihukum atau dimarahi atas kesalahan yang tidak kita lakukan, kali ini saya kembali mengajukan pertanyaan, bagaimana perasaan kita atau sikap kita ketika ada seseorang yang rela berkorban demi menutupi kesalahan yang kita lakukan? Tentu sewajarnya kita berterima kasih kepada orang tersebut karena dia telah menyelamatkan kita dari hukuman. Jika kita bersedia dan sanggup berterima kasih kepada seseorang yang membela kita atas kesalahan kita dan menyelamatkan kita dari hukuman atas kesalahan yang kita lakukan, maka sudah seharusnya itu juga yang kita lakukan kepada Yesus. Dia yang telah menyelamatkan kita dari maut sebagai hukuman dari dosa. Dia yang telah menebus kita dari dosa. Dia yang telah membebaskan kita dari dosa. Maka sudah sewajarnya kita berterima kasih kepadanya. Lalu, bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tentu ingat bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka itu juga yang harus kita cerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang adalah kasih, Allah adalah setia, dan segala macam sifat yang dimiliki Allah, itulah yang harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, juga dalam sikap kita menghadapi masalah,
menghadapi tantangan, juga mengambil keputusan. Dengan demikian, kita mengungkapkan rasa terima kasih kita atas kerelaan Yesus yang tidak bersalah, bahkan tidak mengenal dosa itu, untuk menyelamatkan kita manusia yang penuh dengan dosa. Namun seringkali secara sadar ataupun tidak, hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita meninggalkan Dia. Atau justru kita sering menyalahkan Dia atas kegagalan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah itu adalah wujud bahwa kita tidak berterima kasih atas apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita? Jadi saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau mengungkapkan rasa terima kasih kita? Atau kita mau pura-pura tidak tahu bahwa kerelaan dari Yesus yang tidak mengenal dosa itu adalah kerelaan yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa.